Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, dan Saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat bahwa memang yang penting punya iman, tetapi yang kedua adalah iman itu berdasarkan sesuatu yang luar biasa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasarnya. Dan di situ kita bisa melihat digambarkan dengan pembangunan rumah. Kita bisa melihat Ibu, Bapak, Saudari-saudari yang terkasih, kalau dalam rumah, apakah panjenengan bisa melihat pondasi rumah? Sampai sedalam apa pondasi rumah itu? Tidak pernah orang bisa melihatnya. Jadi kita bisa melihat bahwa usaha kita untuk mendalamkan iman kita itu tidak akan bisa dilihat oleh orang lain, karena kita sendiri sebetulnya yang tahu mengenai hal itu. Sejauh mana kita bisa mendalamkan iman kita akan Tuhan. Intimitas kita dengan Tuhan itulah yang menjadi dasar dari setiap perilaku kita. Yang dilihat oleh orang adalah perilaku kita, tindakan kita, kata-kata kita, itu yang bisa dirasakan oleh orang. Tetapi relasi dengan Tuhan, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, lalu frekuensi kita dalam kita berdoa dengan Tuhan, orang lain tidak pernah tahu. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini yang menjadi dasar untuk kehidupan kita selanjutnya. Orang lain hanya bisa melihat apa yang dilihat oleh indera. Nah, Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita kebijaksanaan itu. Bijaksana berarti kita tahu bahwa dasar ini sangat penting. Maka kita harus untuk melakukan terus-menerus sikap untuk mendalami kedalaman iman kita. Maka masa di mana Advent ini adalah masa di mana kita diharapkan mampu untuk senantiasa terus-menerus berelasi dengan Tuhan. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan, kita sungguh-sungguh mendapatkan kesempurnaannya. Nah, Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Kristus, Advent tidak hanya sekedar masa di mana kita ini ditandai dengan hari sebetulnya 1 bulan sebelum Tuhan lahir. Tidak, tetapi kita harus mempersiapkan diri betul. Tidak hanya dengan renungan apa yang dilakukan di lingkungan, tetapi kita pribadi ini juga harus untuk menyiapkan diri sedemikian rupa supaya kita layak dan pantas untuk ada di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak dilihat oleh orang. Ada orang yang tanya, "Romo, apakah boleh dengan puasa dan pantang?" Silakan, karena itu cara yang tidak dipaksakan oleh gereja, tetapi cara-cara tersendiri itu boleh, karena kita sudah terbiasa dengan pantang dan puasa juga. Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, gereja hanya menyarankan dalam Advent ini kita mempersiapkan tidak hanya sebagai jemaat di lingkungan, tetapi juga secara pribadi. Kita harus tetap mendalamkan
iman kita sedemikian rupa sehingga kita nantinya semakin mampu untuk menyiapkan diri menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan tidak hanya melulu ulang tahun Tuhan yang kita mau kita rayakan, tetapi menyambut Tuhan adalah kehadiran Tuhan yang kedua juga. Dengan seperti itu kita akhirnya nanti mampu untuk memperbaharui diri. Dan puncak dari kita persiapan adalah pertobatan yang sejati kita ini. Pertobatan inilah yang harus kita lakukan. Mumpung ini adalah masa-masa di mana tahun jubileum akan berakhir pada bulan kita ini, bulan sekarang, bulan Desember, maka kita harus menyiapkan pertobatan ini dengan sungguh dan serius. Selamat merenungkan.